Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di konten reaction kita. Dan seperti biasa, kita bakal nonton anime mas-mas berkepala burung, apalagi kalau bukan Shangri-La Frontier. Sekarang kita sudah masuk ke episode 4, sedikit lagi animenya tamat, tinggal 20-an episode. Dikit lagi, tidak terasa itu, tiba-tiba sudah ganti presiden tuh, kita tidak rasa. Bisa-bisa ganti presiden dulu nih baru Shangri-La tamat ya, kan 6 bulan ya. Enggak deng. Ya udahlah, bodo amat lah. Kira-kira Shangri-La Frontier bakal nyeritain apa? Terakhir kan nyeritain tentang si Sonraku ketemu sama itu bos kelinci. Kemungkinan di sini dia bakal dapat quest atau apalah. Ya udahlah ya. Sampai jumpa setelah gua selesai nonton Shangri-La Frontier episode 4. Bye bye guys. Balik lagi nih, diliatin gambar-gambar. Gambar-gambar toko. Itu game apa yang lagi main? Gue nggak tahu nih, gue jarang main game FPS. Kalau kalian tahu, kalau komen aja di bawah ini apa. Antara Halo atau apa gitu. Bagus loh, kalau lu perhatikan ya, bagus cara dia gambar emul nih. Kelihatan banget hidup, ekspresif, sama lucunya. Mengurangi setengah dari perolehan pengalaman. Oh sama nih kayak Overlord. Buat kalian yang pernah nonton Overlord di season 3, sempat kan diliatin tuh ada Lizardman pakai kalung, sama Ainz juga sempat pakai kalung tuh waktu ngebantai kelompoknya hackeran. Ya ini sama nih kayak efek kalung di sini. Cuma kebalik aja. Kalau di Overlord, kalung itu bisa ngegandain jumlah XP yang diterima. Sedangkan kalau di ini yang Sonraku pakai itu ngebagi XP jadi setengah. Sama-sama kalung. Kalau lu nanya kalungnya bakal lepas atau tidak, seingat gue sih lepas ya, karena dia nggak pakai sampai chapter terakhir, dia nggak pakai kok. Gue lupa pastinya kapan, cuma kayaknya lepas. Musiknya asik loh, kayak musik. Kalau lu pernah main Yu-Gi-Oh yang Joy Wailer, musiknya kayak gini nih. Kasian betul loh. Ini Sonraku kalau mau dibilang ya, dia tuh kena siksa habis-habisan loh. Sudah nggak bisa pakai armor di badan sama kaki. XP yang dia terima kepotong setengah nih. Baru dia dapat misi yang level 80 lagi. Aduh ini hardcore parah ini pak. Nah, di sini kan kita dilihatin Sonraku yang login ke game lain. Episode ini pengen ngasih tahu kita kalau Shangri-La Frontier bukan anime tentang Shangri-La Frontier doang, tapi ada game-game sampingannya. Jadi nggak selamanya si Sonraku tuh cuma main game itu aja. Tapi cerita utamanya tetap di Shangri-La Frontier. Kalau nggak salah sampai game robot-robot juga dimainin tuh sama Sonraku. Nah, di sini ada penjelasan yang menarik banget nih. Mereka lagi main game fighting kan ceritanya nih. Cuma game fighting jelek lah, makanya kan banyak exploit dan segala macamnya. Nah, di sini dijelasin sama Sonraku soal 12 frame. Nih, dengan animasi 12 frames, serangan tinju kilat adalah bla 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 bla. Nah, kenapa dia ngomong 12 frames secara spesifik? Karena kalau dalam game fighting, setiap frame tuh dihitung. Jadi kalau lu telat 1 frame aja, lu bisa masuk tuh pukulan. Buat lu yang nggak tahu beginian mah pasti apa coba ngomongin beginian, nih barang apa? Tidak ada kan Isau ngomong-ngomong begini frame segala macam. Iya, beda game, beda UI nih. Kalau nggak salah, orang ini kan ya nanti jadi anu tuh, yang jadi kuning-kuning tuh. Apa nih? Pencil gun kayak disebut namanya. Ah ya, pencil gun betul. Asik pak, musiknya cocok banget. Kenalin karakternya pencil gun lagi. Jadi nge-hype gitu. Atau pencil gun level 99 player kill. Ini tadi tuh yang dimaksudnya. Nama player killnya tuh nutupin statusnya. Prediksi gua kenapa player killnya, status player kill tuh nutupin status biar orang yang lihat karakter itu langsung ngeh kalau dia player kill. Sayang pencil gun masih lama munculnya. Baru dikenalin doang. Gue liat game kayak gini, banyak player bolak-balik kota. Gue jadi ingat game Rebirth RO loh. Dulu kayak gini juga nih. Statnya lebih tinggi daripada Sonraku. Speednya berapa? Aginya 50. Oh, kalau nggak salah di episode kemarin kan agility-nya Sonraku 60 ya. Si Emul nih cuma 50. Ini bisa ngejelasin kenapa Sonraku bisa ngejar Emul. Kalau nggak salah kan tadi dijelasin tuh di awal-awal kan tadi Sonraku ada baca walkthrough tuh tentang ngejalanin questnya Vorpal. Nah, kalau ketemu Vorpal tuh harus dikejar, jangan sampai kehilangan Vorpal itu. Nah, ngelihat aginya Emul yang cuma 50 dan Sonraku 60, ini bisa ngejelasin kenapa Sonraku bisa ngejar Emul dan questnya tuh nggak cancel. Mekanik dipikirin pak, bahkan sekedar stat aja tuh nyambung ke story loh. Seneng gue liatnya nih. By the way ya, di sini kan Sonraku ngomong dia pengen ngetes salah satu efek dari kutukannya Likagon, yaitu ngebuat monster lemah menjauh atau takut sama Sonraku. Nah, ini bisa dibilang tuh nerf, karena Sonraku tuh jadi nggak bisa nge-farming, nggak bisa grinding untuk naik level dan cari item, karena semua monster tuh bakal lari dari dia. Satu-satunya cara ya farming atau grinding ke monster yang lebih tinggi levelnya. Kasian, reaksinya seperti melihat orang mesum. Emang mesum sih, tidak pakai baju. Nah, syukur agility-nya Sonraku tinggi ya, jadi bisa ngejar monster yang lari gitu. Kalau kayak Maple yang nggak bisa lari, sudah nangis tuh Maple tuh. Sumpah, ini karakternya Emul bagus banget loh. Weh, ikan paus. Oh, ikan hiu. Anjir, cara dia nge-reveal ikan hiu sekeren ini loh. Habis.
Gue punya ekspektasi besar banget Pak buat Wozaemon. Kroco aja kayak gini loh cara nge-reveal-nya ya, keren banget. Bahkan mereka sempat kagum tuh ngelihat ada ikan lompat. Berani juga ya Sunraku ngelawan bos tapi masih ada pemotongan setengah XP. Apa nggak sayang ya? Sayang loh XP-nya tuh. Lagi-lagi apa ya, betul itu tuh brand cliffhanger ya. Bisa-bisa nanti Wozaemon tuh di-reveal pas di ending episode jadi cliffhanger. Baru nanti pas mereka mau menang itu jadi cliffhanger lagi. Masih kreasi Ubud. Bisa-bisa sampai tamat di kreasi Ubud. Ya, itu tadi Shangri-La Frontier episode 4 dan masih tetap bagus. Tidak jelek, semakin dekat dengan episode 6 dan semakin dekat dengan konten Shangri-La Frontier lebih bagus daripada SAO. Sampai saat ini masih nggak jelek tuh anime. Masih tidak melempem, mantap. Dan masih tetap ditutup dengan cliffhanger. Mari kita cek dulu seperti biasa. Kita cek ratingnya Shangri-La Frontier. Gila. Masih belum 8, 7,99. Episode 3 yang seasik itu cuma bisa naikin 0,1 doang ratingnya. Seingat gue terakhir tuh 7,98 deh. Udahlah ya, capek gue sama ngebahas rating ini tiap minggu. Intinya ini anime pasti 8, tidak mungkin tidak. Walaupun pelan ya. Sejauh ini pemotongannya parah nggak bang? Gue tuh udah lupa cerita-cerita awal Shangri-La Frontier. Jadi gue merasa kayak nonton baru aja. Jadi kalau lu tanya pemotongannya parah atau tidak, gue literally karena gue udah lupa cerita pastinya, jadi gue nggak ngerasa ada pemotongan sih. Bagus-bagus aja kok untuk saat ini pacingnya ya. Nggak ada yang kerasa kecepatan gitu. Malah yang ada kerasa agak lama. Terpaksa ke kota ketiga biar enak farming. Iya. Kalau lu nggak nyadar ya, di sini mereka pakai nama Inggris untuk nama kota-kotanya. Pakai bahasa Inggris untuk nama kota-kotanya. Jadi kota pertama kan First Dia, kota kedua Second Dia, kota ketiga kan Third Dia. Berarti kota keempat Fourth Dia, Fifth Dia, Sixth Dia, dan seterusnya lah sampai entah berapa kota gitu. Kayaknya nggak ada pemotongan, malahnya ditambah scene baru tadi. Scene si heroin ke toko game itu scene tambahan bang. Kayaknya ya scene tadi itu sengaja buat promosi game aja sih. Yang ada di pojok kiri tadi itu, entah tidak tahu itu game apa. Di episode kemarin kan Emul tuh sekilas kayak karakter yang bacot ya. Tapi di episode ini malah kelihatan imut dan bagus banget karakternya. Asik sumpah nonton ini anime. Musiknya lagi bagus-bagus. Gue tuh jarang notice soal musik ya. Kecuali kalau musiknya tuh betul-betul menonjol banget kayak di anime Isekai Nangis si Lastame itu kan musiknya betul-betul nggak mungkin lu nggak notice musiknya kalau lu pakai headset. Karena senendang itu emang musiknya. Nah di SLF juga gitu pak. Banyak banget musik yang gue notice gitu, saking asiknya. Dan cocok pula dengan scene yang diliatin. Apalagi waktu scene pengenalan karakternya Pensilgon, musiknya tuh bikin nge-hype. Padahal cuma pengenalan karakter doang. Pinter nih, sumpah ini pinter. Mereka bikin scene-nya pinter, mereka taruh musiknya juga pinter. Pinter ini anime. Sayang cuma, aduh, ini kalau ratingnya masih tetap 7. Ini termasuk anime underrated sih gue bilang. Sangat-sangat sayang sangat. Apa ya yang bisa kita bahas dari episode ini ya? Episode ini tuh ngebahas sedikit logik tentang game fighting. Seperti yang gue bilang tadi, dalam game fighting tuh frame tuh sangat penting. Gue tuh pernah nonton podcastnya Anak Tua atau The Lazy Monday gitu. Mereka ngobrol bareng sama komunitas game fighting Indonesia lah. Di situ dibahas tuh tentang bagaimana cara turnamen game fighting berjalan ya. Dan ngebahas tentang itulah salah satu mekaniknya tuh yang soal frame-frame tuh. Jadi kalau nggak salah main game fighting tuh kayak catur atau kayak hitungan matematika gitu. Jadi kalau musuh begini ya kita balasnya dengan begini. Ya dari itu ngelihat dari frame. Jadi ketika framenya segini, lu udah tahu nih oh gerakan itu kayak gini. Ketika frame ini pixelnya tuh ke arah sini, oh berarti dia pengen pakai gerakan ini. Jadi counternya tuh gini. Gitu kalau orang main game fighting pak. Sama satu lagi ya, gue tuh senang cara mereka menyambungkan antara stat sama story. Yang tadi tuh kita diliatin statnya si Emul yang cuma 50. Sebelumnya kita diliatin statnya Sunraku yang 60. Itu bisa ngejelasin tuh kenapa Sunraku bisa ngejar Emul. Wah jarang-jarang ada cerita yang bisa sedetail itu ya. Bahkan sampai stat pun nyambung sama story. Kadang kan stat cuma asal tinggi aja ya. Yang penting kita tahu dia OP. Keren sih itu bakal masuk detail kecil nanti tuh. Seneng gue sama aduh ini anime auto detail kecil sih, tidak mungkin tidak. Seneng banget. Gue pas nonton aja tuh gregetan pak pengen nyari. Game fighting yang framenya cepet banget susah sih. Masalahnya gini, di luar sana tuh banyak manusia yang matanya dewa. Yang cuma sepersekian frame aja tuh dia udah tahu tuh harus ngapain. Itulah yang membedakan pro player sama orang biasa kan. Matanya sudah dewa bro. Sudah tahu harus ngapain-ngapain. Nah Sunraku kan udah terbiasa ngeliat frame-frame busuk kayak gitu. Cuma ternyata dia masih kalah gara-gara ya siapa juga ya. Gue juga baru lihat tuh ada fitur kayak gitu ya. Bahkan tangan putus pun bisa kasih damage. Kayak senjata apa gitu yang bisa lepas tangan. Tapi ini kan tangannya putus ya, bukan tangan yang kelepas. Sama pas gue ngeliat pertarungannya Sunraku tadi, di kepala gue tuh gue jadi ingat karakter dari Street Fighter tuh, Dalsim, yang juga kayak karet. Nah Sunraku kan bilang tuh kalau gerakannya Dalsim tuh menjijikan. Nah itu ngebuat gue ingat sama anime Gintama. Di Gintama juga sempat dibahas tuh di entahlah episode berapa, kayaknya ada udah masuk di detail kecil deh. Kayaknya Shinpachi yang ngomong kalau gerakannya Dalsim tuh menjijikan. Mungkin referensinya sama ya. Kemungkinan para game Street Fighter tuh menganggap semua gerakan karakter yang kayak gitu tuh, yang begini-begini tuh, itu semua karakternya menjijikan
kan gerakannya. Pas di toko ada game tembak-tembak kerasa familiar tapi lupa gamenya. Iya, gue tuh kayak di kepala gue tuh Halo sih. Cuma gue nggak tahu apakah itu Halo atau bukan. Lagi pula ngapain pak kalau itu Halo? Halo terakhir kan Halo Infinite ya. Coba kita lihat UI-nya Halo Infinite. Kalau UI-nya sama ya berarti bener tadi merefer ke Halo Infinite. Apakah sama? Sama-sama biru sih. Cuma gue nggak tahu apakah itu betul Halo atau bukan. Soalnya gue nggak terlalu banyak main game shooting. Beda cerita kalau misalnya yang masuk tadi tuh referensi Souls-like gitu. Mungkin gue tahu itu merefer ke game apa. Bukan COD. Masa COD gameplaynya kayak gitu? Itu mungkin COD tapi COD yang Infinity Warfare yang futuristik. Soalnya tadi UI-nya tuh sama gameplaynya gue liat futuristik banget. Kalau COD kan sebagian besar itu modern. Ada yang futuristik setahu gue cuma ini nih yang Infinity Warfare. Siapa tahu kalian ada yang tahu kan tulis aja di kolom komentar. Apalagi yang bisa kita bahas di episode ini? Gue sih suka banget sama cara dia nge-reveal boss. Setiap kali boss ke-reveal tuh selalu kerasa kerennya. Ini yang gue suka nih, setiap boss tuh kerasa keren. Dan ada entrance-nya. Kalau Wozaemon nanti kayak gimana ya cara dia nge-reveal ya? Harus bagus pak. Masa Kroco cuma sekedar hiu numpang lewat aja dibikin keren kayak gitu. Wozaemon nanti yang sekelas Likagon tuh harus lebih keren lagi cara nge-revealnya. Kayaknya tiap episode battle musiknya beda-beda ya. Wah, kalau sampai segitunya mah gegel ya. Berapa banyak musik itu untuk satu anime aja. Kalau setiap battle boss beda musik. Emang gak ada obat pak. Ini Shangri-La Frontier nih, the best anime game untuk saat ini. Bagus banget pak. Banyak banget mekanik game yang dipikirin gitu. Tidak asal bikin. Tidak ada plot armor ngawur. Tidak ada harem-hareman. Tidak ada itu yang namanya mengalahkan penjahat. Murni main game doang. Shangri-La Frontier main game ngalahin boss. Main game ketemu teman party ngalahin boss. Main game jalanin quest. The best. Gue jadi nggak sabar nih. Kira-kira season satunya ditutup se-epic apa? Apa itu grinding langsung OTW boss? Logiknya Sunraku. Soalnya levelnya kan udah tinggi. Gara-gara dia habis kalah ngelawan si Likagon, kemungkinan dia merasa levelnya udah cukup untuk lawan boss. Soalnya kan waktu dia baru level belasan aja dia udah bisa tuh ngalahin boss yang di jembatan kan. Jadinya pede dia itu. Selama bukan ngelawan unique boss kayak Likagon dia berani. Suara kelinci Aniki sama kayak Kurohige. By the way ya, waktu scene kelinci tuh backsoundnya musiknya tuh mengingatkan gue sama One Piece. Teng 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 teng. Kayak gue dapat feel kayak gitu tadi. Ya mungkin itu aja yang bisa kita bahas dari episode 4 Shangri-La Frontier. Makin lama makin bagus ini episode. Cuma sayang kenapa lama susah banget ya naik ini rating mal. Di live kemarin udah terjawab sih kenapa rating anime game tuh susah naik ya. Cuma kayaknya terlalu gimana gitu. Bahkan anime sebagus ini aja setengah mati dapat 8. Istilahnya mungkin kalau gue pinjam kalimatnya netizen tuh terlalu elit yang ngasih rating. Lu berharap anime game sesempurna apa sih biar bisa dapat rating 8? Apa yang diharapkan coba? Padahal menurut gue nih ini salah satu yang paling akurat lah kalau soal main game ya. Itu tadi untuk Shangri-La Frontier episode 4. Sampai episode kapanpun mas-mas ini kemungkinan masih akan tetap tidak pakai baju. Cuma ya yang gue pikir ya, Sunraku tuh cuma nggak bisa pakai armor kaki sama armor badan. Dia kan bisa pakai ganti celana lah minimal. Jadi yang armornya lebih tinggi gitu ya. Prediksi gue sih Sunraku tuh udah pasrah tidak mau beli armor. Saking pasrahnya dia nggak mau ganti equipmentnya sama sekali. Daripada dia ngabisin duit buat ganti equipment yang ujung-ujungnya nggak guna, ya mending gue beli senjata atau gue pakai apa ya. Gue curiganya sih gitu cara berpikirnya Sunraku. Soalnya nggak diganti pak celananya tuh. Setidaknya dia bisa pakai celana, mungkin bisa pakai sepatu, bisa pakai sarung tangan. Meskipun bakal aneh ya ada orang pakai misalnya sarung tangan besi gitu, armor lengan besi, lengannya juga kena gigit deh. Berarti cuma sarung tangan yang bisa dipakai. Jadi dia pakai sarung tangan besi misalnya buat naikin dev. Sarung tangan besi, helm besi, celana pendek yang besi, sama kaki besi. Nah itu saja tuh yang bisa dia pakai. Jadi lu bayangkan ada orang karakter full armor besi nih tapi tidak pakai baju sama tidak pakai celana panjang, bakal aneh tuh dilihat. Itu celana basic mungkin bang nggak bisa diganti. Mungkin lagi-lagi nggak jadi gua tutup. Itu aja untuk Shangri-La Frontier episode 4. Sampai jumpa di minggu depan Shangri-La Frontier episode 5. Bye bye guys. Oh iya, apa pendapat kalian soal episode ini? Apakah bagus atau tidak? Tulis aja di kolom komentar di bawah. Dan sampai jumpa minggu depan. Bye bye.